warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Pokoknya Seneng, podcast tentang hukum kali ini. Yang luar biasa adalah saya dengan 2 orang narasumber dari Komisi Yudisial Jawa Timur yang biasanya menolong warga NU dalam segi hukum, begitu nggih? Pertama narasumber saya adalah Bapak Dizar Alfarizi, betul ngoten? Merupakan Koordinator Komisi Yudisial Jatim, dan Bapak Ali Sa'dudin, betul nggih ngoten? Asisten Komisi Yudisial Jatim. Nah, bagaimanakah Komisi Yudisial Jatim dan bagaimana sih kiprahnya? Kita kenalan dulu. Kita harus tanya-tanya dulu tentang kantornya di mana dan apa sih Komisi Yudisial Jatim. Monggo silahkan Bapak Dizar. Ya, terima kasih Mbak Ika. Nggih. Jadi Komisi Yudisial Jatim itu berdiri sejak 2013 ya. Jadi sebenarnya kalau KY itu ada di Jakarta begitu. Itu sejak 2006 dengan Undang-Undang 22 2004. Nah, baru ada revisi Undang-Undang 18 2011 dan KY diperbolehkan untuk membentuk penghubung atau perwakilan di provinsi, sehingga di 2013 dibentuklah di 6 provinsi, salah satunya di Jawa Timur di ibu kota provinsi Surabaya. Nah, terkait tugas dan kewenangannya itu yang pertama, KY melakukan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung begitu. Kemudian nanti diusulkan ke DPR. Yang kedua, wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat perilaku hakim. Nah, wewenang yang kedua ini kemudian diturunkan di dalam Undang-Undang KY dalam berbagai tugas dan fungsi. Yang pertama, fungsi KY dalam melakukan pemantauan persidangan. Kemudian yang kedua, fungsi dalam hal menerima laporan manakala ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Kode etik ya? Jadi masyarakat pencari keadilan yang kemudian bersidang di pengadilan itu bisa melaporkan manakala ada dugaan pelanggaran kode etik hakim. Kemudian juga wewenang ketiga terkait KY juga bisa melakukan mengambil langkah hukum atau langkah lain, misalkan manakala ada upaya-upaya yang itu merongrong martabat hakim dan pengadilan. Jadi KY memang fungsinya balance ya, seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi dia itu menjaga agar hakim ini tidak melanggar kode etik, tapi di sisi lain juga menegakkan manakala ada hakim yang melanggar kode etik. Nah, yang berikutnya juga melakukan edukasi publik kepada masyarakat luas gitu, terkait sosialisasi kode etik maupun hal-hal yang terkait dengan dunia peradilan. Itu diantara fungsi KY. KY ya. Gitu. Dan KY Jatim per 2021 ini berkantor di Jalan Gayung Sari Barat nomor 116. 116. Ya, jadi tetangganya PBNU. Gitu. Tetangganya MTV yang jelas. Tetangganya MTV begitu. Oke, siap-siap. Gitu. Kalau untuk biasanya cara melaporkan, nah ini untuk Pak Ali nih. Cara melaporkan kalau misalnya warga NU yang ada kasus yang ingin dibantu oleh KY. Pripun ini, Pak? Iya, jadi kan jenis pelaporan di KY kan ada dua. Ada yang namanya laporan pelanggaran kode etik atau pelanggaran KPPH, kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada yang namanya permohonan pemantauan persidangan. Nah, kalau laporan pelanggaran KPPH itu biasanya terhadap pelanggaran yang terjadi di luar sidang atau terjadi di dalam sidang tapi sidangnya sudah selesai. Ada Pak yang ya. Di luar sidang itu misalkan perilaku murni. Nah, itu bisa dilaporkan. Nah, nanti prosesnya sama dengan KPPS hukum, cuman ini etik. Nah, nanti sanksinya adalah sanksi etik, yang sanksi terberat itu adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Tidak hormat ya Pak. Nah, kalau kemudian pemantauan persidangan itu biasanya apabila di dalam persidangan itu telah ada indikasi dugaan pelanggaran hakim, atau misalkan perkara ini memiliki potensi dugaan pelanggaran hakim. Nah, ini bisa diajukan ke Komisi Yudisial, minta kepada Komisi Yudisial agar sidangnya dipantau. Jadi nanti kami hadir ke dalam persidangan, melihat jalannya sidang. Tujuannya adalah mencegah agar hakim itu tidak melakukan pelanggaran di dalam memimpin persidangan itu. Iya.
gitu. Bener Pak Disar ya tadi bilangnya 2 mata uang ini. Satunya kode etik, satunya persidangannya begitu Pak ya. Ini kalau ngomongin tentang harus langkah seperti apa yang dilakukan untuk menghadapi ini kasusnya ini. Monggo, silakan Pak Ali atau Pak Disar dulu. Ya, jadi kalau misalkan ada warga masyarakat, warga NU yang kemudian merasa ketika bersidang di pengadilan kemudian merasa dirugikan haknya misalkan oleh hakim dan sebagainya, ada hakim yang diduga melanggar kode etik, itu bisa melapor ke KAY. Jadi bisa secara tertulis begitu, baik itu datang langsung ke kantor maupun via surat gitu. Bisa ya? Bisa. Kami juga bisa via email. Tapi memang laporannya tertulis begitu. Jadi ke kami tertulis, kemudian nanti disebutkan misalkan identitas pelapornya begitu. Kemudian juga disertai identitas diri baik KK maupun KTP atau SIM. Kemudian disebutkan juga diuraikan dugaan pelanggaran hakim di persidangannya seperti apa. Oh gitu. Ya, jadi bisa agak mendetail. Jadi misalkan saya ini misalkan di sidang diperlakukan tidak adil begitu. Nah, tidak adilnya itu dalam hal apa? Misalkan tidak adilnya dalam hal tidak diberikan waktu kesempatan yang sama misalkan oleh majelis hakim atau misalkan ada didiskriminasi begitu. Jadi ada saksi-saksi yang kemudian ditolak atau bukti-bukti yang ditolak tanpa diberikan pertimbangan atau alasan yang jelas misalkan. Jadi diuraikan. Jadi itu kemudian bisa membantu kami untuk lebih mudah menganalisisnya seperti itu. Kemudian juga bahwa disebutkan majelis hakimnya majelis hakim siapa, kemudian di pengadilan mana. Begitu. Jadi biar jelas begitu kan identitas pelapor maupun terlapornya. Nah kemudian kalau itu dalam ranah pemantau masih dalam ranah persidangan itu bisa dilakukan pemantauan. Jadi KAY bisa turun ke pengadilan, ke persidangan untuk melakukan pemantauan sidang. Ya. Tapi kalau kemudian itu sudah putus, ya itu bukan berarti masyarakat tidak bisa melapor, tetap masih bisa. Tetapi kemudian juga disertai bukti-bukti pendukung, misalkan foto mungkin Pak ya? Foto atau kemudian rekaman percakapan atau saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran, misalkan. Jadi kemudian juga disertai putusan yang sudah diputus, berkas-berkas lah istilahnya ya. Gitu. Sendiri. Jadi memang formatnya mau melapor dalam rangka melaporkan sudah putus perkaranya atau perkaranya masih berlangsung. Ya, kalau perkaranya sudah putus nanti formatnya laporan. Kalau perkaranya masih berlangsung maka nanti permohonan pemantauan. Jadi ada dua hal sesi lah ya begitu. Nanti penanganannya juga akan berbeda. Nanti akan dikasih tahu Pak admin di kantor gitu mungkin lebih enaknya. Betul, gitu. Bisa juga konsultasi. Diarahkan gitu. Kami. Oh bisa konsultasi bisa ya? Kami bisa konsultasi via telepon juga bisa, datang kantor juga bisa, via Facebook juga bisa. Jadi kami ada Facebook fanpage itu Komisi Yudisial RI Wilayah Jawa Timur. Itu ada Facebook message itu bisa biasanya kami interaktif messenger ya. Betul. Kemudian via telepon bisa di 031 825 22 899 ya. Betul. Atau nanti bisa di googling itu keluar nanti kalau misalkan agak kesulitan mencari kantor KAY bisa Google ada alamatnya. Ada semua di Google. Di Gmaps ada. Gmaps juga ada. Mohon maaf ini. Kalau untuk laporan pelanggaran saat sidang, apakah terbentuk hanya di saksi saja ataukah terdakwa juga bisa minta tolong nih sama KAY? Monggo silakan. Semua ya. Iya, jadi sebenarnya tidak harus para pihak ya, tidak harus terdakwa, tapi semua pihak yang berkepentingan bisa saja melaporkan. Cuman mungkin kalau misalkan pihak di luar pihak yang bersidang, para pihak yang bersidangan mungkin lebih pada diprioritaskan lembaga masyarakat, misalkan kayak ormas, kayak LBH-NU misalkan kayak tadi, terus atau misalkan BWNU-nya atau lembaga-lembaga lain, misalkan LBH dan sebagainya. Jadi
Yang pertama yang bisa menyampaikan laporan itu adalah kalau di dalam persidangan itu para pihak yang bersidang di dalam persidangan yang merasa dirugikan itu tadi. Yang kedua bisa juga organisasi masyarakat yang sifatnya nirlaba yang memang punya konsen terhadap peradilan yang bersih itu tadi. Cuman kan sebenarnya saya juga ingin menyampaikan gini, jadi yang bisa disampaikan oleh warga NU kalau misalkan menemukan bukan pelanggaran hakim itu sebenarnya tidak hanya yang terjadi di dalam persidangan, yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari pun hakim itu bisa. Oh gitu, contohnya nih Pak, contohnya? Ya misalkan kan beberapa waktu lalu ada rame di pemberitaan hakim yang mohon maaf misalkan selingkuh misalkan. Atau hal-hal lain yang itu sehari-hari banget itu di luar persidangan berarti ya? Iya, atau hal lain yang sifatnya melanggar etika umum kira-kira ya, etika di masyarakat. Nah itu sebenarnya bisa disampaikan. Jadi KEPPH itu tidak hanya berlaku untuk kedinasan, tapi juga berlaku ke sehari-hari. Kenapa begitu? Ya karena hakim itu kan wakil Tuhan. Iya, wakil Tuhan di muka bumi. Derajat dan martabat serta keluhuran perilakunya itu betul-betul dijaga. Ya emang kalau ngomongin tentang pejabat, aduh gitu ya. Semua pejabat sebenarnya juga wakil ini Pak di sini. Wakil rakyat untuk terus menegakkan keadilan begitu ya, apapun itu. Nah, Pak, biasanya kasus apa Pak yang dihadapi ini? Monggo Pak Ali dulu mungkin. Kalau saat ini ya yang berjalan yang kami sedang pantau itu juga ada perkara tipikor misalkan. Oh, tipikor. Ada perkara yang berkaitan dengan pemukulan kekerasan terhadap wartawan. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa kalau pemantauan itu bukan berarti hakim telah melakukan pelanggaran. Nah, jadi tidak setiap sidang yang dipantau KY